Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Anak-anak Ustaz semuanya, dimanapun antum berada, kita hari ini melanjutkan belajar hadis kita, hadis Arba'in An-Nawawi lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelumnya kita telah membahas, telah kita pelajari maksud, dan sebahagian sudah menyetorkan hafalannya, walaupun masih banyak lagi yang belum menyetorkan hafalannya. Jadi bagi yang belum menyetor hafalannya, tugas antum adalah setiap hadis ini antum wajib untuk menghafal dan menuliskan kembali hafalan tersebut melalui buku. Nanti difotokan bukunya, dikirimkan ke Ustadz. Kalau bisa Ustadz harapkan supaya tidak berserak-serak, tidak berserakan. Foto yang antum kirim itu antum buat satu file seperti PDF, seperti PDF, antum gabungkan. Seandainya antum tugasnya ada 2 hadis misalnya, tentu nanti kan ada bahasa Arabnya, ada artinya gitu kan. Jadi gabungkan semuanya sekaligus satu PDF, sehingga nanti khusus satu dia, nggak berserak-serak. Itu tolong seperti itu buat nanti. Jadi tugas menuliskan hadis dimasukkan dalam satu PDF semuanya. Jangan dipoto langsung kirim ke Ustadz, nanti berserakan. Itu tugasnya Selain menyetorkan hafalan, japri Ustadz. Kalau seandainya antum sudah hafal, bilang sama Ustadz, assalamualaikum Ustadz, ana sudah hafal, kapan Ustadz bisa mendengarkan hafalan ana? Begitu caranya. Jangan diam-diam saja. Taib. Jadi yang lalu itu kita telah membahas hadis yang kelima, yaitu inkarul bid'ah, mengingkari bid'ah. Baik, hari ini kita melanjutkan hadis yang keenam. Judulnya adalah al-wara'u wal ikhlasu. Wara', sikap wara' dan ikhlas. Sikap wara' menjaga diri dari yang haram dan ikhlas. Taib. Kita baca sama-sama hadisnya Antum simak baik-baik hadisnya di rumah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qadab rawahul Bukhari wa Muslim. Kita artikan perhatikan baik-baik.
Ini tentang wara', menjaga diri dari yang haram dan ikhlas. Hadis ini dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, ya, semoga Allah meridhoinya. Jadi kata beliau, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna, sesungguhnya al halala, yang halal itu bayyin, jelas, wa inna, dan sesungguhnya al harama, yang haram itu bayyin, juga jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya, yakni di antara yang halal dan di antara yang haram, ya, antara yang halal, antara yang haram, ya, umurun, ada umurun, ya, ada perkara-perkara, ya, mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, la ya'lamuhunna, ya, yang tidak diketahui, ya, kathirum, oleh kebanyakan, minan nas, dari manusia, yang tidak diketahui banyak di kalangan manusia, minan nas. Faman ittaqa syubhat, maka siapa yang ittaqah, terjatuh, asyubhat, kepada yang syubhat, faqad istabra'ah, ya, siapa yang, ya, siapa yang, maafwan, ya, faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga diri, ya, ittaqa artinya menjaga diri, siapa yang menjaga diri asyubhat, dari yang asyubhat, faqad, maka sesungguhnya ia, ya, telah menjaga, istabra'ah, melepaskan atau menjaga, lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya, waman waqa'ah, dan siapa yang terjatuh, fi syubhat, pada yang syubhat, waqa'ah, ia terjatuh, fil haram, kepada yang haram, qara'i, seperti pengembala, ya, seperti pengembala, yar'ah, yang mengembalakan ternaknya, haulal hima, di sekitar tanah larangan, di sekitar tanah larangan. Hima apa artinya? Tanah larangan, ya, tanah larangan. Kemudian yushiku, dikhawatirkan, an yarta'a fihi, an, agar ia, yarta', masuk, fihi, di dalamnya, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam larangan, tanah larangan tersebut. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin, ya, dan sesungguhnya setiap raja, hima, memiliki tanah larangan, wa inna, dan sesungguhnya likulli, setiap, malikin, raja, setiap raja memiliki hima, tanah larangan, wa ala, ketahuilah, wa inna himallahi maharimhu, dan sesungguhnya tanah larangan Allah, maharimuhu, apa yang diharamkannya, ya, ketahuilah bahwa hima Allah, daerah larangan Allah, adalah segala yang diharamkan Allah. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di tubuh seseorang, ya, di tubuh manusia, mudghah, terdapat sepotong daging, mudghah, sepotong daging. Idza sholahat, apabila sholahat, baik, maksudnya apa? Apabila baik mudghah tadi, sepotong daging tadi, ya, sholahal jasadu kullu, baik pula tubuhnya semuanya, baik pula jasadnya keseluruhannya. Wa idza, dan apabila fasadat, dan apabila rusak mudghah tadi, segumpal potongan daging tadi, fasadal jasadu kullu,
maka rusak pula tubuhnya keseluruhannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sepotong daging itu wahya al qalbu, yaitu jantung hati. Qalbu jantung hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, perhatikan ya penjelasannya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Dalam hadis ini ada 3 pembagian hukum, yaitu halal bayyin, yakni jelas halalnya. Setiap orang udah tahu itu halal, seperti buah-buahan, pakaian dan lain-lain. Itu semuanya halal, jelas. Yang kedua ada namanya haram bayyin, keharamannya jelas. Setiap orang sudah tahu keharamannya. Zina, minum-minuman mabuk dan lain-lain, itu semuanya sudah jelas bagi manusia. Yang ketiga ada namanya mustabih. Ya, mustabih atau syubhat, perkara yang samar, yaitu tidak diketahui apakah halal, apakah haram. Ya, masih perlu pengkajian ya, walaupun dia mendekati yang haram sifatnya. Kemudian sabda Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maksudnya apa? Bahwa perkara mutasyabbih itu ini tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, tidak diketahui banyak orang, namun banyak juga yang tidak mengetahuinya. Jadi perkara mutasyabbih ini diketahui oleh banyak orang, orang tahu, banyak yang tahu, cuman banyak juga yang tidak mengetahui. Sebagian banyak yang tahu, sebagian tidak. Kemudian sabda Nabi lagi apa? Faman ittaqa syubhat, ya, siapa yang menghindari diri dari syubhat, yaitu menjauhi dan meninggalkannya. Ya, dia meninggalkan dan menjauhinya. Maka apa? Istabra'ah adalah telah berupaya melepaskan diri. Berarti dia berupaya melepaskan diri dari syubhat, ya. Kemudian lagi kata Nabi, lidinihi, ya. Berarti kalau dia sudah menjauhi syubhat, itu termasuk apa namanya? Memelihara agamanya. Memelihara agamanya, yaitu antara dirinya dengan Allah. Jadi lidinihi khusus penyebutannya kita manusia kepada Allah. Kalau dia menghindari yang syubhat, apalagi yang haram, ya, yang syubhat saja dia bisa menghindarinya, itu artinya dia mampu menghindari perbuatan yang dilarang Allah, ya, dengan dia. Jadi jarak dia dengan Allah, itu paham maksudnya, ya. Jadi antara dirinya dengan Allah. Kemudian dua irdih, siapa yang mampu menghindari diri dari syubhat, yaitu antara dirinya dengan manusia, dengan manusia. Jadi apa yang berbeda di sini? Apa di sini yang berbeda, ya? Sebab, ya, jika seseorang mengerjakan dan menerjang berbagai perkara syubhat, maka hal tersebut akan menjadikan sebagai sebuah sebab dan lantaran serta bahan pembicaraan bagi manusia dalam kehormatannya, ya. Mereka akan mengatakan, oh, orang ini telah melakukan perbuatan ini, perbuatan tidak senonoh, perbuatan jelek, perbuatan buruk. Demikian juga lah hal tersebut terjadi pada hubungannya dengan Allah. Jadi orang akan berbicara, itu antara dirinya dengan manusia akan jatuhlah kehormatannya, kemuliaannya di sisi manusia akan jatuh. Kemudian sabda Nabi lagi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada syubhat, itu sama artinya jatuh kepada yang haram. Kalimat ini, ya, waman, nah, ini kalimat syarat namanya. Kalimat syarat, jumlah syartiyah, ya, syartiyah. Syaratnya apa? Kalau begini, ya, siapa yang jatuh, gitu kan. Kemudian waqa'a fil haram, ya. Berarti dia jatuh kepada yang haram. Kalimat ini memiliki dua kemungkinan, ya, dua kemungkinan. Pertama, melakukan yang syubhat itu adalah haram, jelas.
melakukan yang syubhat, ya, kata ulama, mengerjakan hal-hal yang mutasyabihat adalah haram. Yang kedua, apa maksud daripada waqa'an fil haram? Hal tersebut adalah sebab dan faktor yang mengantarkan seseorang untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi intinya, apapun yang namanya syubhat harus dihindari, karena itu akan jatuh kepada yang haram ataupun akan mengantarkan dia kepada yang haram, ya, saranah dia. Yang namanya syubhat, ya, akan mengantarkan dia, saranah dia menjadi jatuh kepada yang haram, ya. Baik. Ini Rasulullah permisalkan, ya, permisalan seperti pengembala, ya, pengembala unta, pengembala sapi, ya. Yar'a haulal himah, yaitu di sekitar tempat yang dibatasi dan dipagari. Sebab sebuah tempat dijadikan sebagai daerah terlarang atau himah, sehingga mengembala di tempat tersebut tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Jadi kalau ada sebuah tempat dikasih pagar gitu kan, berarti itu wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh orang. KUHP misalnya, siapa yang masuk ke daerah itu, baik manusianya ataupun hewan-hewan dari punya manusia, itu tidak boleh masuk, ya, baik dengan hak ataupun tanpa hak. Adapun orang yang mengembala di sekitar daerah tersebut, yushiku ayyaqa fihi, yaitu hampir masuk ke dalam larangan tersebut. Ya, orang yang tadi mengembala itu sudah hampir masuk ke dalam area larangan. Yushiku an yaqa fihi, yaitu hampir masuk. Sebab jika hewan-hewan ini melihat tempat terlarang berwarna hijau karena penuh dengan rerumputan, maka hewan-hewan tersebut akan masuk ke dalam area tersebut. Demikian juga dengan perkara-perkara mutasyabihat yang subhat. Jika seseorang hamba berkeliling jalan-jalan di sekitarnya, maka sulit baginya untuk menahan diri dan mencegah dirinya untuk tidak masuk ke dalamnya, ya. Sehingga dengan permisalan di atas, maka sabda Nabi di atas lebih mendekati kebenaran adalah hampir saja terjatuh ke dalam perkara yang haram. Oleh karena itu, ya, jangan coba-coba untuk mendekati tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang diharamkan. Kenapa? Dikhawatirkan akan jatuh ke sana. Dikhawatirkan. Hati-hati. Ini larangan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Janganlah kita mencoba-coba, ya, untuk mendekati tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir, hati manusia ini lemah, ya. Hati manusia al-qulubu dhaif. Ya, hati manusia itu lemah, gampang saja untuk terpengaruh, gampang terjatuh, ya, kepada kemaksiatan. Kemudian kata Rasulullah lagi, ya, ala wa inna likulli malikin himah, yaitu setiap raja memiliki daerah larangan, ya. Setiap raja memiliki tanah kekuasaan, ya, berapa hektar itu adalah kepunyaan raja. Siapa yang mendekatinya maka akan dihukum, ya. Jadi wa inna himallah, kata Rasulullah, ala wa inna himallah maharimu, ketahuilah, yaitu sesungguhnya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Itulah daerah-daerah larangan Allah. Sekarang perkara-perkara yang Allah haramkan itu adalah larangan Allah, himallah. Maka berhati-hatilah jangan sampai mendekatinya. Nah, kita kan udah tahu mana yang haram, mana yang halal, kecuali yang dia syubhat. Yang udah jelas dia yang haram, ya, dalam Quran, dalam sunnah, maka dihindari. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah, yaitu bahwa di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging seukuran kunyahan makanan seseorang, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb.
Nabi menyebutkan balasan setelah penyebutan syarat. Kapanpun hati itu membaik, maka jasad pun akan membaik. Sebaliknya, jika hati itu rusak, maka seluruh jasad pun akan menjadi rusak dan jelek. Jadi terbantahkanlah dari hadis Nabi ini yang dulu kita pernah mendengar ya, bahwa di dalam tubuh tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cerdas katanya ya, yang sehat katanya ya. Itu enggak betul. Sebenarnya apa? Di dalam hati yang sehat, di dalam qalbu yang sehat, maka terdapatlah tubuh yang sehat juga. Jadi hatilah yang utamanya, hatilah yang jantung ya, qalblah ya yang menentukan, bukan tubuhnya. Bukan di dalam tubuh yang kuat ya, di dalam tubuh yang kuat ya, maka terdapat hati yang sehat. Itu terbalik. Seharusnya apa? Kalau hatinya sudah sehat, jantungnya sehat ya, maka akan baiklah tubuhnya. Faktor kesehatan seseorang dipengaruhi oleh hati manusia yang di dalam tersebut ya, rohani, bukan yang tubuh ini yang membuat dia ya. Itu hanya faktor yang kedua, tapi utamanya apa? Adalah hati ya, pikiran manusia. Itulah yang membuat manusia itu sehat. Begitu juga baik akhlaknya, baik kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada agama. Itu tergantung kepada al-qalb ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, itulah mudah-mudahan ya penjelasan daripada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6 ini ya, bisa antum pahami ya, antum pahami dulu maknanya, maksudnya, sehingga nanti antum mudah untuk menghafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kemudahan dalam menghafal dan menjaga hafalan antum. Wallahu taala alam bishawab. Jadi kepada anak didik Ustaz semuanya, jangan lupa setelah hadis ini antum baca ulang-ulang ya, seperti Ustaz jelaskan sebelumnya, cara menghafal ya, ulang-ulang satu kata ya, sami'tu misalnya, innal halala, baru ulang lagi, bayin, ulang terus, ulang, insyaallah nanti antum hafal ya, sambil dipahami maknanya, apa itu bayin. Jadi perkata antum tahu maknanya, itu yang Ustaz harapkan, bukan tahu semua, tapi perkata tahu antum, sehingga nanti itu menjadi perbendaharaan kosakata antum tahu apa arti umurun, apa arti bayin gitu. Nah setelah antum paham, insyaallah nanti mudah untuk menghafal. Setelah nanti hafal, maka japri Ustaz, bilang, Ustaz, assalamualaikum Ustaz, ana mau nyetor. Habis nyetor, langsung antum tuliskan hadis itu ya, tanpa melihat buku lagi, langsung yang di kepala antum tuh tuliskan. Ya, wallahu taala alam bishawab. Insyaallah pekan berikutnya kita akan sambung kepada hadis ke-7. Tatim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.